Halo Kisana, selamat datang di kanal Finza, tempatnya konten seru dan penuh kejutan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, karena di sini tiap video selalu ada yang baru untuk kamu. Inilah kisah Israel dilanda tsunami dahsyat. Nuklir Iran hantam laut Israel. Langit kota Tel Aviv pagi itu tampak tenang. Warga berjalan seperti biasa. Namun di bawah laut Mediterania, mimpi buruk sedang bergerak mendekat. Sebuah rudal nuklir buatan Iran telah menyentuh air dan memicu tsunami buatan terbesar dalam sejarah modern. Dr. Rahman Al-Farisi menatap layar monitor dari bunker bawah tanah di Teheran. Ia bukan politikus, bukan jenderal, hanya ilmuwan yang lelah melihat pembantaian di Gaza. Hari ini, penelitiannya selama 15 tahun berakhir di satu tombol yang ditekan oleh militer. Gelombang raksasa mulai naik. Tingginya mencapai 28 meter. Radar Israel menangkap keanehan. Tapi mereka terlalu lambat. Rudal nuklir Iran, meski diledakkan di laut, memicu efek domino, gempa dasar laut, tekanan udara ekstrim, dan kehancuran berantai. Kementerian Pertahanan Israel langsung siaga. Jet tempur F-35 dikerahkan ke udara. Tapi apa yang bisa melawan gelombang air dan radiasi? Tsunami itu bukan hanya air, ia membawa serpihan nuklir aktif, mematikan, dan tak terdeteksi radar. Di Gaza, warga yang sudah terbiasa mendengar suara bom kini menatap langit yang membiru. Tapi hari itu, suara yang datang bukan jet tempur melainkan hembusan udara aneh, tekanan atmosfer turun, dan air laut surut drastis, pertanda bencana datang. Sementara itu, di kantor PBB, suara-suara mulai gaduh. Iran melanggar perjanjian internasional, teriak diplomat Amerika. Tapi Rahman hanya tertunduk menonton layar TV. Ia tahu ini bukan tentang politik. Ini tentang keadilan yang gagal dicapai lewat diplomasi. Ibu kota Tel Aviv kini lumpuh, mobil-mobil hanyut, gedung-gedung runtuh, listrik padam. Di tengah reruntuhan, tentara Israel menyelamatkan anak-anak. Tapi radiasi mulai menyebar, wajah mereka mulai terbakar meski belum tersentuh air. Rahman duduk sendiri di kamar labnya. Tangannya gemetar. Ia tidak ingin perang, tapi ia tak tahan lagi melihat anak-anak Palestina tertembak di sekolah. Dunia hanya menonton. Hari ini, dunia akan merasakan apa yang mereka biarkan terjadi selama ini. Di Yerusalem, doa-doa bergema lebih kencang. Rabi, imam, dan pendeta berkumpul dalam satu atap, meminta ampun, meminta keselamatan. Tak ada lagi perbedaan. Hanya harapan agar bumi berhenti menggila. Ledakan itu bukan hanya fisik, dunia kini pecah dalam opini. Ada yang menyebut Iran pahlawan, ada yang menyebut teroris. Tapi Rahman tidak peduli. Ia tahu sejarah akan menulis satu kalimat, tsunami itu lahir dari ketidakadilan yang terlalu lama dibiarkan. Di ruang bawah tanah rumah sakit Haifa, dokter-dokter kewalahan. Pasien terbakar, radiasi terus berdatangan. Air laut bercampur partikel plutonium menyentuh kulit dan membakar seperti api. Mereka tak siap menghadapi bencana dengan wajah manusia seperti ini. Siaran langsung CNN diblokir oleh pemerintah Israel. Tapi video amatir terus bermunculan di media sosial. Tsunami menggulung kota, langit memerah, dan teriakan anak-anak. Dunia tak lagi butuh reporter, setiap rakyat kini jadi saksi sejarah. Di balik layar, Amerika Serikat langsung mengaktifkan DFJLN-2. Kapal induk dikerahkan ke Teluk Persia. Serangan ini adalah deklarasi perang, ucap Presiden dengan suara bergetar. Tapi Iran sudah bersiap untuk babak berikutnya. Rahman membuka surat dari anaknya. Ayah, apakah kau jahat? Pertanyaan itu menghantam lebih keras dari bom apapun. Ia duduk lama, menatap kalimat polos itu. Ia tahu, kebenaran bukan tentang siapa menang, tapi siapa paling menderita. Gaza justru aman. Air tsunami tak menjangkau mereka. Tapi di langit, burung-burung tak lagi terbang. Warga Palestina keluar dari rumah, bingung. Untuk pertama kalinya, mereka tidak diserang. Tapi mereka juga tidak bersorak. Mereka diam,
takut balas dendam dunia. Di Rusia dan Cina, layar TV nasional menyiarkan ulang pidato pemimpin Iran. Dunia Islam terbagi. Sebagian bersorak, sebagian takut. Tapi semuanya setuju satu hal, serangan ini mengguncang tatanan lama yang sudah membatu. Israel kehilangan 3 pangkalan laut, 1 reaktor mini, dan ribuan nyawa. Tapi dampaknya tak hanya fisik, pasar saham dunia runtun, harga minyak melonjak. Dunia mulai panik bukan karena tsunami, tapi karena efeknya merambat ke segalanya. Rahman dipanggil ke ruang intel Iran. Amerika akan membalas, kata jenderal. Tapi ia hanya menjawab, biarlah mereka datang, dunia harus tahu. Kematian anak-anak di Rafah tak bisa ditukar dengan perdamaian semu. Sementara itu, Dewan Keamanan PBB lumpuh. Hak veto bikin semua resolusi batal. Rakyat di luar gedung membakar bendera dunia. Dunia baru mulai sadar. Diplomasi telah mati, dan kini gelombang dendam mengambil alih. Di sebuah masjid tua di Qom, Rahman sujud lama sekali. Ia tak meminta kemenangan, hanya keampunan. Karena dalam perang yang sesungguhnya, tak ada pemenang. Hanya luka yang diwariskan ke generasi berikutnya. 3 hari setelah tsunami, kota-kota di Israel bagian barat berubah jadi rawa radioaktif. Lonceng gereja berhenti berdentang. Rumah sakit penuh dengan bayi yang tak bisa menangis, lidah mereka terbakar radiasi. Para ibu hanya bisa menangis dalam diam. Rahman diminta bicara di siaran nasional Iran. Ia menolak. Bukan waktunya berpidato. Katanya pelan. Ia lebih memilih menulis jurnal pribadi, mencatat setiap keputusan yang ia ambil, dan menuliskan satu pesan. Aku hanya ingin dunia berhenti membunuh anak-anak. Washington mengirim ultimatum. Iran harus menyerahkan semua program nuklir dalam 72 jam. Tapi para mahasiswa di Tehran justru turun ke jalan. Kami bukan teroris. Kami hanya sudah terlalu lama melihat dunia diam. Rahman berjalan menyusuri Universitas Tehran. Ia melihat mural wajah anak Gaza yang ia lukis 10 tahun lalu. Kini lukisan itu ditutupi karangan bunga. Mahasiswa bersalaman dengannya, tapi ia hanya tersenyum getir. Ia tahu, sejarah menulis dengan darah. Di Jericho, pemukiman Yahudi kosong. Warga mengungsi ke pegunungan timur. Tapi di balik kepanikan itu, seorang rabi muda menyelamatkan seorang bayi Palestina yang hanyut di sungai pasca tsunami. Dunia menyaksikan manusia masih punya hati. Israel mengaktifkan sistem rudal balistik David Esslin. Targetnya, pusat penelitian nuklir Iran. Dunia menahan napas. Rahman berdiri di balkon rumahnya, menatap langit malam. Ia tahu, giliran negaranya yang akan terbakar. Tapi rudal itu dicegat Rusia. Kremlin secara tiba-tiba mengerahkan sistem anti-rudal S-500 dari Laut Kaspia. Dunia kembali terbelah. Ada yang berterima kasih. Ada yang menuduh Rusia memperpanjang perang. Tapi perang ini sudah melampaui logika. Rahman masuk ke masjid kecil dekat rumahnya. Ia tak bicara pada siapa-siapa, hanya duduk di pojok, membaca surat Al-Insyiqaq. Suara gemetar, tapi ayatnya tegas, langit terbelah, dan ia mematuhi Tuhannya. Dunia terbelah, tapi Tuhan tetap utuh. Wartawan asing mencoba mewawancarai Rahman. Tapi ia hanya menjawab, jika kalian pernah menggendong jasad anak usia 5 tahun dengan kepala PK karena bom, maka kita bisa bicara tentang moral. Lalu ia pergi. Hari keempat, tsunami surut. Tapi dunia belum tenang. Laut masih menyimpan radiasi. Anak-anak belum bisa bermain. Rahman duduk di tepi danau buatan, melihat angsa putih lewat. Di tengah kengerian, ia tetap percaya. Masih ada harapan yang belum mati. Washington, Tokyo, dan Paris menyuarakan kecaman. Tapi jutaan rakyat di jalan justru mengangkat foto anak-anak Gaza di New York. Mural bergambar Rahman muncul, bukan sebagai ilmuwan, tapi simbol perlawanan diam. Dunia mulai bicara dengan hati, bukan peluru. Israel kini memindahkan markas intelijen ke padang gurun Negev. Rahasia negara dibungkus dalam bunker terdalam. Tapi kabar bocor, tsunami menghantam reaktor bawah laut,
yang tidak terdaftar di EIIE dunia mulaknya siapa sebenarnya yang beredar. Rahman kembali ke laboratoriumnya, tapi bukan untuk membuat senjata. Ia mulai meneliti efek tanah yang terkena air laut radioaktif. Kalau dunia tak bisa belajar dari perang, mungkin mereka bisa belajar dari tanah yang mati, ucapnya pelan. Di sebuah siaran podcast global, anak Rahman diam-diam berbicara. Ayahku bukan pahlawan, tapi ia juga bukan monster. Dunia mendengarkan. Suara polos itu jadi viral, mengguncang persepsi orang tentang siapa sebenarnya yang patut disalahkan. Paus Fransiskus, Ayatollah Sistani, dan Rabi Lau mengadakan pertemuan tertutup. Satu kalimat keluar dari ruangan itu dan menggema ke seluruh dunia. Jika air laut bisa membunuh, maka air mata harus bisa menyembuhkan. Harapan mulai menyusup. Sisa ledakan nuklir membawa awan abu ke langit Eropa Timur. Petani-petani Polandia melaporkan hujan garam radioaktif. Anak-anak dilarang keluar rumah. Tapi satu surat kabar lokal menulis, dampaknya global, penyebabnya kolektif, dunia harus bertobat bersama. Rahman menghadiri pemakaman rahasia dua ilmuwan muda yang meninggal. Karena ledakan uji coba, ia tidak menangis, ia hanya menyebut nama mereka satu persatu dalam dua. Dunia tak tahu bahwa setiap kemajuan perang selalu dibayar nyawa orang tak dikenal. Militer Israel mulai merekrut pasukan cadangan dari luar negeri. Tapi moral pasukan runtut, banyak menolak. Kami tentara, bukan perisai politik, kata seorang veteran dari Chicago yang langsung dipulangkan. Setelah protes terbuka, Dr. Rahman diundang ke Universitas Oxford untuk bicara tentang etika sains dalam dunia yang gila. Ia tak bicara banyak, ia hanya membuka gambar jasad seorang bayi Palestina dan berkata, ini hasil ilmiah yang gagal diarahkan. Malam itu, Rahman bermimpi dirinya berada di pantai Gaza. Tapi bukan dalam peran, ia sedang menanam pohon zaitun. Dan anak-anak menari di sekelilingnya. Saat bangun, ia tersenyum. Mungkin dunia belum berubah, tapi mimpi bisa jadi arah. Di dalam negeri, suara pro kontra terhadap Rahman makin keras. Beberapa menyebutnya pahlawan revolusi, tapi sebagian menuduhnya membawa malapetaka di luar rumahnya. Grafiti muncul, ilmuwan atau iblis. Dunia mencintainya dan membencinya di waktu yang sama. Rahman tak bicara. Ia lebih sering ke perpustakaan tua milik ayahnya. Ia membaca ulang buku Imam Al-Ghazali dan Einstein dalam satu meja. Satu berbicara tentang hati, satu tentang logika. Tapi tak satu pun memberinya jawaban atas kekacauan yang ia bantu ciptakan. Jurnalis asal Prancis menyelinap masuk IRA untuk wawancara eksklusif, tapi Rahman menolak direkam. Ia hanya berkata, mereka yang hidup di antara reruntuhan tak butuh mikrofon, mereka butuh pelukan. Kalimat itu viral dan disalin jadi mural di seluruh dunia. Di kota Tel Aviv, cuaca berubah drastis. Langit mendung permanen. Radiasi masih tersimpan di awan. Anak-anak memakai masker berlapis timah. Kota itu kini seperti kota hantu masa depan teknologi tinggi. Tapi tak ada tawa yang tersisa. Rahman mulai terima surat ancaman. Tapi juga surat harapan. Seorang anak dari Gaza mengirim gambar, dirinya memeluk pohon zaitun sambil tersenyum, di bawahnya tertulis, saya hidup, karena ombak itu menyelamatkan kami dari peluru. Kementerian Pertahanan Iran mulai khawatir. Mereka menahan Rahman agar tidak berceramah terlalu lembut. Kita dalam peran, bukan festival damai, kata seorang jenderal. Tapi Rahman menjawab pelar, yang takut damai, biasanya yang hidup dari perang. Di Amerika Latin, ledakan nuklir Israel berdampak ke iklim. Hujan asam menghancurkan ladang jagung di Kolombia. Presiden mereka marah. Kami bukan bagian dari konflik, tapi kami ikut menanggung azabnya. Dunia makin sadar, tak ada perang yang lokal lagi. Rahman keluar dari radar publik. Ia hilang. Wartawan, intun, bahkan penggemarnya tak tahu kemana ia pergi. Yang tersisa hanyalah surat di meja laboratorium. Jangan cari akun. Carilah sebab kenapa semua ini bisa terjadi. Pemerintah Iran resah.
Rahman adalah simbol baik di mata rakyat maupun musuh. Hilangnya membuat semua gelisah. Tapi di satu desa kecil di Kurdistan, ada sosok tua berjubah sederhana yang setiap pagi menyiram tanaman dengan satu tangan yang dulu menekan tombol itu. Anak Rahman kini berbicara di forum anak muda PBB. Ayah saya hilang, tapi ia meninggalkan satu pesan. Jangan warisi kebencian kami. Bangun dunia baru yang tidak butuh tsunami untuk didengar. Dunia mulai diam. Kali ini bukan karena takut, tapi karena merenung. Di bawah reruntuhan Perpustakaan Nasional Israel, sekelompok arkeolog menemukan manuskrip kuno yang bicara tentang badai laut sebagai murka langit akibat ketidakadilan. Sejarah telah berulang, kata salah satu dari mereka, dan kita selalu belajar setelah terlambat. Di Eropa, muncul gerakan Silent Lobby, jutaan orang berbaring di jala selama 3 menit tanpa suara, mengenang korban dari semua sisi. Mereka tak sebut negara, tak sebut agama, hanya manusia, hanya duka, hanya harapan agar bumi berhenti berdarah. Rahman masih belum ditemukan, tapi dunia mulai merasakan jejaknya dalam pikiran. Di Afrika Selatan, mahasiswa fisika membentuk klub bernama Zaitun Lab, fokus meneliti energi damai. Kita harus bikin sains yang menyembuhkan, tulis mereka. Di dalam gua tua dekat Kasr Eshiria, seorang jurnalis lokal menemukan pesan rahasia tertulis di batu. Jika kamu ingin dunia berubah, jangan mulai dari senjata, mulailah dari anak yang kamu ajak bicara. Analisa tulisan, 98% cocok dengan Rahman. Israel mengirim delegasi rahasia ke ia. Mereka tak datang membawa tuntutan, tapi sebuah kotak kecil. Isinya, boneka anak Palestina yang ditemukan di reruntuhan Tel Aviv. Kami tak tahu siapa namanya, tapi kami tahu dia mati di tanah kami. Di hari yang sama, anak Rahman menerima paket pos dari nomor tak dikenal. Isinya hanya sebuah kaset tua. Suara ayahnya terekam samar, menyanyikan lagu pengantar tidur berbahasa Kurdi. Tak ada pesan lain. Tapi dunia tahu, ia masih hidup. PBB mendeklarasikan 14 Mei sebagai Hari Laut Sunyi mengenang tragedi tsunami nuklir. Tapi yang paling mengejutkan, Israel dan Iran menyetujui momen hening bersama. Dunia terdiam serentak selama 60 detik. Untuk pertama kalinya, tidak ada bom, tidak ada teriakan. Rahman menulis surat ke dunia dari tempat persembunyiannya. Aku bukan simbol, aku hanya manusia yang muak melihat anak-anak dimakamkan dengan bendera. Mari kita kubur benderanya dan bangun taman bunga di atasnya. Surat itu diputar di siaran global. Israel setuju menurunkan kehadiran militernya di beberapa wilayah pendudukan. Iran setuju membekukan riset nuklir selama 5 tahun. Bukan karena paksaan, tapi karena rakyat di kedua negara memaksa pemimpinnya untuk berhenti. Semua bermula dari satu gelombang. Di akhir tahun, pantai Gaza tak lagi sepi. Anak-anak berenang, menari, dan tertawa di kejauhan. Terlihat siluet pria tua duduk menghadap laut. Ia tidak butuh nama lagi, dunia mengenalnya bukan karena apa yang ia ciptakan, tapi karena apa yang ia akhiri. 1 tahun setelah tsunami nuklir, dunia berubah. Perbatasan masih ada, tapi tembok emosional mulai runtuh. Negara-negara membentuk koalisi global anak manusia bukan atas dasar agama atau blok politik, tapi karena ingin satu hari masa depan yang bisa tertawa. Di perpustakaan digital dunia, file berjudul Surat Rahmah jadi materi wajib pelajar abad ini. Isinya sederhana, kumpulan catatan pribadi, puisi-puisi pendek, dan koretan rumus perdamaian. Tapi kalimat penutupnya dihafal anak-anak. Air bisa membunuh, tapi juga menyembuhkan. Rahman tidak pernah kembali ke layar kaca. Tapi di sebuah desa kecil, sekelompok anak Ruti mendengar dongeng dari pria tua berjubah sederhana. Mereka tak tahu siapa dia, tapi mereka menyebutnya Dai Ombak, pendakwah ombak yang pernah menghentikan dunia. Tsunami itu memang membunuh ribuan, tapi ia juga membangunkan jutaan. Bukan untuk berperang, tapi untuk merangkum dari puing-puing laut Israel.
Lahir Taman Damai Internasional. Tak ada bendera, hanya batu-batu dengan nama anak-anak dari semua sisi. Ketika ditanya siapa tokoh paling berpengaruh pasca tsunami, dunia tak menyebut jenderal atau presiden. Mereka menyebut seorang ayah yang memilih keheningan dibanding kehormatan. Rahman tak menyelamatkan dunia dengan senjata tapi dengan diam yang menggetarkan. Hari ini, pantai-pantai Israel dan Gaza jadi tempat perlombaan layang-layang. Anak-anak dua bangsa menari bersama angin di langit. Warna-warni kertas beterbangan, membentuk simbol baru, bumi yang tak lagi milik para penaklong, tapi para pemimpi. Kita pernah menyaksikan laut murka. Kita pernah menggigil di bawah bayang-bayang nuklir. Tapi kita juga menyaksikan satu hal yang tak pernah hilang. Kemampuan manusia untuk berubah. Bahkan dari gelombang terganas, kita masih bisa berenang menuju cahaya. Rahman menulis baris terakhirnya di kertas tua. Jika suatu hari anakku membaca ini, ketahuilah bahwa aku bukan pahlawan. Aku hanya manusia yang pernah sangat takut, lalu mencoba melawan ketakutannya dengan cinta. Lalu ia menutup buku itu. Dunia pun tenang. Tak ada penyesalan, hanya pelajaran. Tak ada kebencian, hanya jejak luka. Tapi dari luka itu, tumbuh sesuatu, generasi baru yang tak ingin lagi saling membunuh. Mereka tak butuh pemimpin besar. Mereka hanya butuh alasan untuk tetap manusia. Tsunami itu datang dari laut. Tapi perubahan datang dari hati, laut telah kembali tenang. Langit kembali biru, dan manusia akhirnya belajar untuk mendengar tanpa harus menghancurkan. Kisah ini belum selesai, tapi kita sudah selamat dari bagian tergelapnya. Dari lorong-lorong sunyi Tehran hingga pantai berdarah di Gaza dan Laut Israel. Dr. Rahman Al-Farisi telah membuktikan bahwa suara hati bisa lebih dahsyat dari dentuman senjata dan diam kadang lebih mengguncang dari teriakan perang. Dunia tak berubah karena kekuatan, tapi karena keberanian untuk mencintai di tengah kebencian. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk menjadi bagian dari perdamaian sekecil apapun peran kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar semakin banyak orang mengenal arti perjuangan yang sebenarnya.